Baghdad kala itu sedang ramai-ramainya. Pasar terbesar di kota itu penuh sesak dengan pedagang yang menjajakan dagangannya. Ada yang menjual kain sutra dari Persia, rempah-rempah dari India, hingga perhiasan indah dari Yaman. Suara tawar-menawar terdengar bersaut-sautan, kadang diselingi tawa, kadang diselingi omelan pedagang yang kesal karena pembeli menawar terlalu murah. Namun di tengah riuh itu, suasana tiba-tiba berubah. Seorang pedagang kain berteriak keras, "Pencuri! Pencuri! Gulungan kain sutraku hilang!" Orang-orang menoleh. Tak lama kemudian, pedagang perhiasan juga ikut berteriak, "Kalung emas lenyap dari mejaku!" Pasar mendadak gaduh. Semua orang panik. Beberapa pembeli buru-buru memeluk kantong uang mereka, takut jadi korban berikutnya. Para pedagang menutup lapak masing-masing, mencurigai satu sama lain. "Siapa yang berani mencuri di pasar ramai begini?" teriak seorang pemuda. "Tentu saja pencuri yang licik. Pasti sudah lama mengintai kita," jawab yang lain. Kabar itu cepat sekali menyebar. Dalam hitungan hari, hampir setiap pedagang mengaku kehilangan barang. Ada yang kehilangan uang, ada yang kehilangan makanan, bahkan ada yang kehilangan unta yang ditambatkan di dekat pintu pasar. Ketakutan pun merebak. Orang-orang mulai enggan berdagang di pasar. Pembeli juga berkurang karena takut jadi sasaran. Baghdad yang biasanya riuh, kini terasa suram. Keresahan itu sampai ke telinga para penjaga pasar. Mereka mencoba menangkap pelaku, tapi tak pernah berhasil. Pencuri itu seakan selalu satu langkah di depan, menghilang begitu saja tanpa jejak. Akhirnya, laporan pun sampai ke istana. Raja Harun al-Rashid mendengar kabar buruk ini dari wazirnya. Baghdad dikenal sebagai kota makmur. Tapi bagaimana bisa pasar utama kita jadi sarang pencuri? Tanya raja dengan nada marah. Wazir hanya bisa menunduk. "Hamba sudah memerintahkan para pengawal tuanku. Namun pencuri itu terlalu licin, belum ada yang tertangkap." Raja menghela napas panjang. Ia tahu jika dibiarkan, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintahannya. Pasar adalah jantung ekonomi Baghdad. Bila pasar lumpuh, seluruh kota bisa kacau. Dengan wajah muram, raja berkata, "Kita butuh seseorang yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdikan. Aku tahu siapa orang itu. Panggil Abu Nawas." Keesokan harinya, suasana istana Baghdad terasa lebih tegang dari biasanya. Para menteri sibuk berdiskusi soal pencuri misterius yang membuat rakyat resah. Mereka saling menyalahkan, namun tak satu pun memberi solusi. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah muram. Ia sudah mendengar puluhan laporan, tetapi belum ada kabar baik. Pencuri masih berkeliaran bebas. "Bagaimana mungkin kalian semua, para menteri dan penjaga, tidak bisa menangkap satu pencuri pun?" ujar raja dengan nada kesal. Seisi ruangan terdiam. Tak ada yang berani menjawab. Di tengah keheningan itu, seorang wazir tua berbisik pelan, "Tuanku, mungkin ada satu orang yang bisa membantu kita." Raja menoleh. "Siapa yang kau maksud?" "Abu Nawas, tuanku. Rakyat sering bilang akalnya lebih tajam dari pedang. Walau cara-caranya aneh, hasilnya sering mengejutkan." Raja mengangguk perlahan. Nama itu memang sering ia dengar, meski selalu disertai tawa. Abu Nawas dikenal cerdik, licik, sekaligus jenaka. Kadang membuat marah, tapi pada akhirnya membuat kagum. "Baiklah," ujar raja. "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin mendengar idenya." Beberapa jam kemudian, seorang pria berwajah sederhana dengan janggut tipis masuk ke ruang singgasana. Ia mengenakan jubah lusuh, berbeda jauh dengan para menteri yang berdiri gagah. Dialah Abu Nawas. Dengan langkah santai, ia maju lalu membungkuk. "Salam hormat, wahai raja yang adil lagi bijaksana. Hamba dipanggil, apakah ingin mendengar lelucon atau solusi?" Para menteri melotot kesal. "Kurang ajar, kau di hadapan raja, beranilah berkata begitu," ujar salah satu menteri. Namun raja justru tersenyum tipis. "Aku ingin mendengar solusimu, Abu Nawas. Kau pasti sudah dengar kegemparan di pasar Baghdad. Barang-barang hilang, rakyat resah. Bagaimana menurutmu?"
Abu Nawas berpura-pura mengusap dagunya, lalu menatap ke langit-langit seolah sedang menghitung bintang. Hamba mendengar kabar itu, tuanku. Pencuri itu cerdik. Untuk menangkap pencuri cerdik, dibutuhkan cara yang lebih cerdik lagi. Dan apa maksudmu dengan cara cerdik itu? Tanya raja. Abu Nawas menunduk, lalu tersenyum penuh teka-teki. Hamba butuh sedikit waktu untuk menyiapkan jebakan. Namun jika berhasil, pencuri itu akan menjerat dirinya sendiri, tanpa harus ada satu pengawal pun yang berlari mengejarnya. Para menteri mulai tertawa sinis. Omong kosong, mana mungkin pencuri bisa menjerat dirinya sendiri? Paling-paling Abu Nawas hanya mencari alasan untuk makan gratis di istana. Namun, Raja Harun mengangkat tangannya, memberi tanda agar mereka diam. Aku percaya pada kecerdikan Abu Nawas. Katakan padaku, apa yang kau butuhkan untuk rencanamu? Abu Nawas menunduk hormat. Hamba hanya butuh satu hal, tuanku. Kepercayaan. Raja mengangguk. Kau akan mendapatkannya. Setelah mendapat izin raja, Abu Nawas keluar dari istana dengan wajah penuh keyakinan. Para menteri masih saja mencibir, namun raja tidak peduli. Ia ingin melihat sampai sejauh mana akal Abu Nawas bekerja. Keesokan harinya, pasar Baghdad kembali ramai. Pedagang tampak waspada, menutup rapat kotak uang mereka, sementara pembeli gelisah karena takut pencuri kembali beraksi. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas muncul sambil membawa sebuah karung besar yang terlihat berat. Ia berdiri di tengah pasar dan berteriak lantang, "Wahai rakyat Baghdad, dengarlah, raja telah menitipkan padaku karung berisi emas untuk diuji kesaktiannya. Barang siapa berani menyentuh karung ini tanpa izin, niscaya akan terkena kutukan dan kepalanya terasa gatal tak tertahankan." Orang-orang segera mendekat, penasaran. Para pedagang berbisik-bisik, "Benarkah itu, Mas? Apakah betul ada kutukan?" Abu Nawas memang suka akalnya aneh-aneh. Abu Nawas dengan sengaja menaruh karung itu di depan umum, lalu menambahkan, "Karung ini akan kutinggalkan di pasar. Aku ingin membuktikan bahwa siapapun yang berniat jahat pasti akan ketahuan. Ingat, kutukan ini tidak bisa dihindari. Kepala pencuri akan gatal sendiri meski ia berusaha menahannya." Mendengar itu, banyak orang tertawa. "Mana mungkin begitu?" seru seorang pemuda. Namun dalam hati mereka, sebagian mulai takut. Karung itu dibiarkan di tengah pasar. Orang-orang mendekat untuk melihat, tapi tak ada yang berani menyentuh. Bahkan para pencuri yang mungkin bersembunyi di kerumunan mulai gelisah. Mereka mendengar kata-kata Abu Nawas dan merasa khawatir. Bagaimana kalau benar? Abu Nawas kemudian duduk santai di sebuah kursi sambil memandang kerumunan dengan mata penuh kewaspadaan. Ia tahu, kebohongan kecil tentang kutukan bisa menjadi senjata ampuh, karena rasa bersalah selalu lebih kuat daripada ancaman cambuk. Menjelang sore, Raja Harun datang ke pasar dengan rombongan pengawal untuk melihat sendiri. Ia tersenyum geli melihat kerumunan yang masih sibuk memperhatikan karung. "Bagaimana hasil rencanamu, Abu Nawas?" tanya raja. "Bersabarlah, tuanku," jawab Abu Nawas. "Malam ini kebenaran akan terlihat dengan sendirinya." Para menteri yang ikut serta kembali mencibir lagi. "Hanya karung dan cerita kutukan. Hahaha, apa ini bukan hanya lelucon murahan?" Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu sebentar lagi rencananya akan menunjukkan hasil. Sore itu, pasar Baghdad semakin ramai. Orang-orang penasaran ingin melihat apakah benar karung yang diletakkan Abu Nawas mengandung emas dan kutukan. Para pedagang menutup lapak lebih awal agar bisa ikut menyaksikan. Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan lalu berseru nantang, "Wahai rakyat Baghdad, kutukan karung emas sudah bekerja. Malam ini, pencuri di antara kalian akan menunjukkan dirinya tanpa sadar. Siapapun yang merasa kepalanya gatal, dialah pencuri itu." Orang-orang tertawa. Sebagian lagi tampak gelisah.
Kata-kata Abu Nawas terasa seperti sihir. "Mana mungkin hanya karena karung kepala orang jadi gatal," seru seorang lelaki muda. Namun tanpa sadar, beberapa orang di kerumunan mulai menggaruk kepalanya. Ada yang hanya sekali, ada pula yang berkali-kali. Abu Nawas berpura-pura tidak memperhatikan, tetapi matanya jeli meneliti setiap gerakan. Ia tahu bukan kutukan yang bekerja, melainkan rasa takut dan rasa bersalah dalam hati pencuri. Sejenak suasana tegang. Semua orang mulai saling memperhatikan. "Lihat, orang itu menggaruk kepala," teriak seorang ibu. "Ah, kebetulan saja," balas yang lain. Tapi ada satu orang, seorang pria berwajah pucat yang tak henti-hentinya mengusap kepalanya, meski tak ada kutu maupun debu. Semakin ia mencoba menahan, semakin jelas gerakannya. Abu Nawas segera menunjuk. "Wahai raja, lihatlah, pencuri itu ada di sana. Kepalanya tak henti gatal karena rasa bersalah menelannya." Kerumunan langsung menoleh. Para pengawal segera mendekat dan menangkap pria itu. Ia meronta, berusaha membela diri. "Aku tidak mencuri, aku hanya kepalaku memang gatal," katanya gugup. Namun rakyat yang menyaksikan bersorak, "Dialah pencurinya, dialah orang yang membuat kita rugi." Raja Harun menatap tajam pria itu. "Kau sungguh berani mencuri di pasar Baghdad lalu berpura-pura tak bersalah." Pria itu terdiam, wajahnya pucat pasi. Abu Nawas mendekat lalu berkata dengan tenang, "Kebohongan bisa disembunyikan, tuanku, tapi rasa bersalah akan selalu mencari jalan keluar. Dan hari ini, jalan keluarnya adalah kepalanya sendiri." Rakyat tertawa, kagum pada kelicikan Abu Nawas. Para menteri yang tadi mencibir hanya bisa terdiam, malu, karena sekali lagi Abu Nawas berhasil dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Kerumunan di pasar Baghdad makin gaduh. Semua mata tertuju pada pria yang tak henti-hentinya menggaruk kepala. Dua pengawal menggenggam lengannya erat, mencegahnya kabur. Wajahnya pucat, matanya liar, dan keringat dingin menetes dari pelipisnya. "Lepaskan aku bukan pencuri!" Ia berteriak panik. Namun suara itu hanya menambah kecurigaan. Raja Harun maju selangkah, sorot matanya tajam. "Kalau begitu, jelaskan, mengapa kepalamu terasa gatal setelah Abu Nawas memberi peringatan? Apakah itu hanya kebetulan?" Pria itu terdiam. Bibirnya bergetar, tubuhnya gemetar. Ia berusaha menolak, tapi tatapan ratusan orang membuatnya kehilangan keberanian. Abu Nawas mendekat, lalu berkata tenang, "Katakanlah yang sebenarnya. Kau bisa terus menyangkal, tapi semakin kau melawan, semakin kepalamu terasa gatal. Itu bukan kutukan, melainkan hati nuranimu sendiri yang menjeratmu." Mendengar kata-kata itu, si pria jatuh terduduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dengan suara parau ia berkata, "Ya, benar, akulah pencurinya." Kerumunan bersorak. Pedagang yang selama ini resah, kini bersorak lega. "Akhirnya tertangkap. Aduh, aku kehilangan kalung perak, semoga dia mengembalikannya. Lihat, ternyata bukan kutukan, tapi rasa bersalah yang membuatnya terbongkar." Pria itu terus menangis. Aku tidak punya pilihan. Anak istriku lapar, hutang menumpuk. Aku memang salah, tapi aku hanya ingin mereka makan." Kata-katanya membuat kerumunan hening. Beberapa orang yang tadi marah mulai saling pandang, hatinya digelayuti rasa iba. Raja Harun terdiam sejenak, lalu berkata, "Meskipun alasannya menyedihkan, mencuri tetaplah mencuri. Hukum tak boleh dibiarkan longgar." Ia lalu menoleh ke Abu Nawas. "Apa pendapatmu? Hukuman apa yang pantas bagi pencuri ini?" Abu Nawas menundukkan kepala, pura-pura berpikir lama. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Tuanku, hukuman memang perlu, tapi adil bukan hanya berarti keras. Terkadang keadilan juga bisa menjadi obat bagi akar masalahnya." Rakyat mulai berbisik-bisik lagi. Mereka penasaran, apalagi yang akan dilakukan Abu Nawas. Raja mengangguk. "Baiklah, malam ini kita bawa dia ke istana.
Aku ingin mendengarkan usulmu lebih lanjut." Pengawal menyeret pencuri itu, sementara rakyat mengikuti di belakang membawa rasa lega bercampur penasaran. Pasar Baghdad yang beberapa hari muram kini kembali gaduh, tapi kali ini oleh sorak-sorai kelegaan. Dan Abu Nawas berjalan di samping raja dengan langkah tenang, seakan tahu bahwa kisah ini baru saja dimulai. Malam itu, di aula Istana Baghdad, suasana hening. Obor-obor menyala di sepanjang dinding, cahayanya bergoyang menari bersama bayangan. Para menteri duduk berjajar, sementara Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana dengan wajah tegas. Di hadapan mereka, berdirilah pencuri yang telah tertangkap di pasar. Kedua tangannya terikat, wajahnya tertunduk. Ia tampak lebih tenang daripada siang tadi, tetapi matanya masih merah oleh tangis. "Namamu siapa?" tanya Raja dengan suara berat. "Hamid, tuanku," jawab pria itu lirih. "Hamid," lanjut Raja, "kau telah membuat rakyat resah, para pedagang rugi, dan nama Baghdad tercoreng. Apakah benar semua tuduhan itu?" Hamid terisak, lalu mengangguk. "Benar, tuanku. Akulah pencuri yang selama ini mengacau di pasar." Kerumunan pejabat bergemuruh. Ada yang menggeleng kecewa, ada yang berseru agar ia segera dihukum cambuk. Namun Raja mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. "Katakan padaku," ujar Raja, "mengapa kau melakukannya? Apa karena tamak atau karena ingin cepat kaya?" Hamid menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata menetes deras. "Tidak, tuanku. Aku melakukannya karena anak-anakku lapar, istriku sakit, dan aku tak punya pekerjaan tetap. Hutangku menumpuk, sementara para rentenir menagih setiap hari. Aku berusaha jujur, tapi tidak ada yang mau mempekerjakan orang miskin sepertiku. Maka aku mengambil jalan gelap ini, meski hatiku sendiri tersiksa setiap kali aku mencuri." Kata-kata itu membuat aula hening, bahkan beberapa menteri yang biasanya keras tampak terdiam. Abu Nawas yang berdiri di sisi ruangan menghela nafas panjang. Ia tahu kebenaran kadang lebih menyakitkan daripada kebohongan. Raja menatap tajam. "Jadi kau mencuri bukan karena serakah, melainkan karena putus asa?" Hamid mengangguk pelan, tubuhnya bergetar. "Benar, tuanku. Aku tidak minta dibebaskan. Aku tahu aku salah. Tapi kumohon jangan biarkan anak-anakku mati kelaparan." Aula kembali hening, hanya terdengar isak tangis Hamid yang memecah keheningan. Abu Nawas melangkah maju, lalu berkata dengan suara tenang namun dalam, "Tuanku, lihatlah, ia memang pencuri, tapi pencuri karena terdesak. Hukum memang harus ditegakkan, namun apakah hukuman keras akan menyelesaikan akar masalah ini, atau justru membuat anak istrinya semakin menderita?" Raja terdiam, wajahnya tampak bimbang. Para menteri saling berpandangan, sebagian ingin hukuman berat, sebagian lagi mulai goyah oleh kata-kata Abu Nawas. Sementara itu, Hamid masih tersungkur di lantai, menangis sejadi-jadinya. Tangisnya malam itu bukan sekedar tangis seorang pencuri, melainkan tangis seorang ayah yang kalah oleh hidup. Aula istana masih hening. Hamid, si pencuri, terisak di lantai, sementara Raja Harun terdiam dalam kebimbangan. Para menteri saling berbisik. Sebagian ingin hukuman seberat-beratnya, sebagian mulai luluh oleh kisah pilu yang baru mereka dengar. Dalam keheningan itu, Abu Nawas maju perlahan. Ia berdiri di tengah aula, lalu membungkuk hormat. "Tuanku Raja, izinkan hamba berbicara." Raja menoleh, menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian. "Katakanlah, kau sudah membuktikan kepandaianmu menangkap pencuri. Kini, apa pendapatmu tentang hukumannya?" Abu Nawas menarik napas panjang. Ia memandang ke arah Hamid yang masih menangis, lalu beralih ke arah para menteri. Dengan suara lantang ia berkata, "Tuanku, benar bahwa hukum harus ditegakkan. Tanpa hukum, Baghdad akan kacau. Namun, jika hukum ditegakkan tanpa kebijaksanaan, keadilan bisa berubah menjadi kejam."
Seisi aula terdiam mendengarkan. Abu Nawas melanjutkan, Hamid bersalah karena mencuri, tetapi kita juga bersalah jika membiarkan rakyat kelaparan hingga memilih jalan gelap. Jika ia dicambuk atau dipenjara, anak istrinya akan mati kelaparan. Apakah itu adil, tuanku? Seorang menteri segera menyelah. Tapi Abu Nawas, kalau pencuri hanya diberi belas kasihan, rakyat lain akan ikut-ikutan mencuri. Abu Nawas tersenyum tipis. Benar, Tuan Menteri. Karena itu, hukuman tetap perlu. Namun, hukuman tidak selalu harus cambuk dan penjara. Ada hukuman yang bisa mendidik sekaligus memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Raja mengernyit, penasaran. Lalu hukuman apa yang kau maksud? Abu Nawas mendekat lalu berkata dengan nada penuh keyakinan. Biarlah Hamid dihukum bekerja untuk masyarakat. Ia harus menjaga pasar, membantu para pedagang dan membersihkan lingkungan setiap hari. Sebagai gantinya, ia diberi upah kecil dari kas negara, cukup untuk menghidupi keluarganya. Dengan begitu, ia membayar kesalahannya dengan kerja keras, bukan dengan penderitaan keluarganya. Kerumunan pejabat mulai berbisik-bisik. Ada yang mengangguk setuju. Ada pula yang menggeleng tak percaya. Mana mungkin pencuri dipercaya menjaga pasar? Kalau ia kabur, siapa yang bertanggung jawab? Namun raja tampak berpikir dalam-dalam. Abu Nawas menambahkan, Tuanku, bukankah lebih bijak mengubah pencuri menjadi penjaga daripada membiarkan ia hancur di penjara dan meninggalkan keluarganya terlantar? Dengan begitu, rakyat melihat bahwa hukum bukan hanya pedang tapi juga cahaya. Raja Harun menatap Abu Nawas lekat-lekat. Lalu ia menoleh ke arah Hamid yang berlutut dengan wajah penuh harap. Akhirnya, raja berkata dengan suara mantap, Baik, aku akan mempertimbangkan usulmu, Abu Nawas. Suasana aula berubah. Rakyat yang hadir mulai berdesis kagum. Lagi-lagi, Abu Nawas muncul dengan jalan keluar yang tak terduga, jalan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan. Keesokan harinya, aula istana kembali dipenuhi rakyat, pedagang, dan para pejabat tinggi. Semua ingin tahu keputusan raja mengenai nasib Hamid, si pencuri pasar Baghdad. Suasana penuh ketegangan. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah tenang, namun berwibawa. Di sampingnya berdiri Abu Nawas, sementara Hamid berlutut di lantai, kedua tangannya masih terikat. Raja mengangkat tangannya, memberi tanda agar semua diam. Wahai rakyat Baghdad, ucapnya lantang. Kalian sudah tahu bahwa orang ini adalah pencuri yang telah meresahkan pasar. Hukuman baginya seharusnya berat. Namun, setelah mendengar segala pengakuannya dan mempertimbangkan usul Abu Nawas, aku memutuskan. Kerumunan menahan napas. Para menteri menatap dengan cemas. Aku tidak akan menghukum Hamid dengan cambuk ataupun penjara, lanjut raja. Mulai hari ini, Hamid akan dihukum bekerja untuk rakyat. Ia harus menjaga pasar Baghdad setiap hari, memastikan tidak ada pencuri lain yang meresahkan. Sebagai gantinya, ia akan diberi upah kecil dari kas negara untuk menghidupi keluarganya. Itulah hukuman sekaligus kesempatan baginya untuk menebus kesalahan. Suara riuh langsung pecah. Hah? Pencuri jadi penjaga? Teriak seorang menteri dengan nada tak percaya. Namun sebagian rakyat bersorak gembira. Bagus sekali, raja kita memang bijaksana. Ya, setidaknya anak istrinya tidak akan mati kelaparan. Hamid yang mendengar keputusan itu langsung tersungkur mencium lantai. Air mata mengalir deras dari matanya. Terima kasih tuanku, terima kasih. Aku bersumpah akan menjaga pasar dengan segenap hidupku. Aku tak akan mengkhianati kepercayaan ini. Abu Nawas tersenyum tipis, matanya berkinar puas. Ia tahu keputusan itu akan menimbulkan pro dan kontra, tapi justru disitulah letak kebijaksanaan. Tidak semua orang bisa menerimanya sekaligus, namun lambat laun kebenaran akan terlihat. Raja berdiri dari singgasananya, lalu berkata, Ingat,
Baghdad bukan hanya butuh hukum yang keras, tapi juga butuh hati yang lembut. Jika setiap kesalahan hanya dibalas dengan cambuk, maka kita akan kehilangan manusia yang bisa berubah. Sorak-sorai rakyat semakin keras. Sebagian menteri masih kesal, tapi mereka tak bisa membantah kebijaksanaan raja yang didukung kecerdikan Abu Nawas. Maka mulai hari itu, Hamid resmi menjadi penjaga pasar Baghdad, pencuri yang berubah menjadi pelindung. Kabar tentang keputusan raja menyebar secepat api menyambar jerami. Dalam hitungan jam, seluruh Baghdad sudah tahu bahwa Hamid, pencuri pasar, kini menjadi penjaga resmi. Reaksi rakyat pun terbelah. Di pasar, para pedagang berkumpul sambil berdebat panas. Ini gila, pencuri dijadikan penjaga. Apa raja sudah kehabisan akal? Seru seorang pedagang rempah dengan wajah merah padam. Namun seorang pedagang kain menimpali. Jangan salah, bukankah lebih baik dia menebus kesalahannya dengan bekerja? Kalau dia berubah sungguh-sungguh, pasar kita jadi lebih aman. Seorang ibu rumah tangga yang ikut mendengarkan ikut menyela. Aku melihat sendiri wajahnya kemalin. Tangisnya bukan tangis orang yang pura-pura. Mungkin memang ia hanya korban keadaan. Namun, di sisi lain, beberapa orang masih sinis. Kalau besok barang kita hilang lagi, siapa yang mau bertanggung jawab? Jangan-jangan pencuri malah makin mudah menguasai pasar karena diberi izin menjaga. Perdebatan semakin riuh. Ada yang optimis, ada pula yang penuh curiga. Di kalangan pejabat istana, suasana pun tak kalah panas. Para menteri menggerutu di ruang rapat. Abu Nawas benar-benar berani mempermainkan hukum, kata seorang menteri gemuk sambil menghentakkan tongkatnya. Yah, dan anehnya raja mendukungnya. Seolah-olah hukum bisa dilunakkan hanya karena alasan air mata. Tambah yang lain. Namun ada pula wazir tua yang lebih bijak. Ia berkata, jangan terburu-buru menilai. Bukankah kita semua gagal menangkap pencuri itu? Justru Abu Nawas yang berhasil. Tanpa pedang, tanpa darah. Setidaknya kita berhutang pada kecerdasannya. Para menteri terdiam sesaat, meski dalam hati tetap menyimpan rasa tidak puas. Sementara itu Abu Nawas hanya tersenyum melihat semua perdebatan itu. Ia tahu setiap keputusan besar pasti menimbulkan guncangan. Biar saja mereka berdebat, gumamnya. Yang penting, waktu akan membuktikan apakah pilihanku benar atau salah. Dan Hamid sendiri memulai hari pertamanya sebagai penjaga pasar dengan hati bergetar. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, disambut tatapan sinis dari sebagian orang, namun juga tatapan harapan dari yang lain. Baginya, ini bukan sekedar hukuman, ini kesempatan kedua yang tidak boleh ia sia-siakan. Beberapa minggu telah berlalu sejak raja menjadikan Hamid sebagai penjaga pasar. Pada awalnya, banyak orang masih meragukan. Pedagang sering menyembunyikan barang dagangan berharga, takut Hamid tergoda untuk kembali mencuri. Namun perlahan, sesuatu yang mengejutkan mulai terlihat. Pasar Baghdad menjadi lebih tertib. Anak-anak kecil tak lagi sembarangan merusak barang pedagang, karena Hamid selalu menegur dengan tegas namun lembut. Pencopet yang biasanya berkeliaran, kini jarang terlihat. Bahkan orang-orang mulai merasa lebih aman berjalan di keramaian. Suatu sore, seorang pedagang buah berkata kepada tetangganya, "Aneh sekali ya, sejak Hamid menjaga, daganganku tidak pernah hilang satupun. Padahal dulu sering lenyap tanpa jejak." Pedagang kain tersenyum. Itu karena dia tahu trik para pencuri. Ia bisa mencegah sebelum terjadi. Rupanya raja benar. Pencuri memang paling tahu cara melawan pencuri. Hamid sendiri benar-benar bekerja dengan hati. Setiap kali ia melihat koin di tanah, ia segera mengembalikannya kepada pemiliknya. Bila ada orang yang terlihat mencurigakan, ia mendekati dengan sopan, bukan dengan kekerasan. Perlahan-lahan, orang-orang yang dulu mencibir mulai memberikan salam hangat kepadanya. Namun bukan berarti semuanya berjalan mulus. Masih ada segelintir orang yang sinis. Jangan percaya terlalu cepat,
bisik seorang pria kepada kawannya. Pencuri tetap pencuri, tinggal tunggu waktu saja ia kembali berulah. Hamid mendengar bisikan itu, namun ia hanya menunduk. Dalam hatinya ia bertekad, aku harus membuktikan bahwa aku sudah berubah, hanya dengan perbuatan, bukan kata-kata. Di istana, kabar baik tentang pasar sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Ia tersenyum puas mendengarnya. Aku ingin lihat sendiri hasilnya, kata Raja. Maka suatu hari, ia menyamar sebagai rakyat biasa, berjalan di pasar dengan pakaian lusuh. Ia melihat Hamid yang sibuk menjaga, menolong seorang ibu yang hampir kehilangan kantong belanjaannya. Raja mengangguk puas. Abu Nawas benar. Kadang manusia hanya butuh kesempatan kedua. Abu Nawas yang diam-diam ikut mengawasi dari kejauhan hanya tersenyum lega. Baginya, ini bukan sekedar keberhasilan menangkap pencuri, melainkan bukti bahwa kebijaksanaan lebih ampuh daripada hukuman keras semata. Pasar Baghdad berubah, bukan hanya lebih aman, tapi juga lebih manusiawi. Keamanan pasar Baghdad yang semakin terjaga ternyata membawa masalah baru. Para pencopet dan perampok kecil yang dulu bebas beraksi mulai kehilangan mangsa. Mereka kesal, dan semua itu karena Hamid, bekas pencuri yang kini justru berdiri sebagai penjaga. Di sebuah gang sempit di dekat pasar, sekelompok pencuri berkumpul. Wajah mereka garang, tangan-tangan kasar itu memegang belati kecil dan tongkat kayu. Pemimpin mereka, seorang pria berwajah penuh bekas luka, menatap kawan-kawannya dengan mata menyala. Apakah kalian rela seorang bekas pencuri jadi pahlawan, sementara kita dipandang sampah? Teriaknya. Tidak, saut mereka serentak. Kalau begitu, malam ini kita buktikan bahwa dia bukan apa-apa. Kita buat pasar kacau dan kita permalukan dia di depan orang banyak. Keesokan harinya, pasar yang biasanya ramai dengan transaksi dagang tiba-tiba diguncang keributan. Seorang pencuri menyenggol dagangan buah hingga berserakan, yang lain merampas koin pedagang tanpa malu-malu. Kerumunan panik, teriak-teriak meminta tolong. Hamid berlari ke arah keributan itu. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu benar, wajah-wajah itu adalah bekas kawannya dulu. Mereka sengaja datang untuk mengujinya. Hamid! Teriak pemimpin pencuri itu dengan suara mengejek. Kau lupa asalmu? Kau itu sama saja dengan kami. Hanya saja kau pandai menjilat Raja dan Abu Nawas. Kembalilah ke kelompokmu, atau kami akan membuatmu malu di depan semua orang. Orang-orang menahan napas, menunggu jawaban Hamid. Ia gemetar, tapi matanya menatap tegas. Dulu aku memang pencuri, tapi sekarang aku bukan lagi orang itu. Aku sudah diberi kesempatan, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Jika kalian mau berubah, ikutlah aku. Jika tidak, jangan ganggu rakyat yang mencari nafkah. Jawaban itu membuat kerumunan bersorak. Beberapa pedagang berteriak mendukung Hamid. Namun para pencuri tak tinggal diam. Mereka mendekat, hendak menyerangnya. Hamid menarik napas panjang. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya soal fisik, tapi soal harga dirinya yang baru. Di kejauhan, Abu Nawas yang kebetulan melintas di pasar memperhatikan semua dengan tajam. Ia tak berniat langsung turun tangan. Ini saatnya Hamid membuktikan siapa dirinya sekarang, gumamnya. Kerumunan pasar menyingkir, membentuk lingkaran lebar. Semua mata tertuju pada Hamid, yang kini berdiri menghadapi kelompok pencuri. Angin siang berhembus panas, tapi suasana terasa lebih panas lagi oleh ketegangan yang membuncah. Pemimpin pencuri, pria berbekas luka di wajah, maju dengan senyum mengejek. Kau kira rakyat akan selalu melindungimu, Hamid? Kau tetap pencuri, sekali pencuri, selamanya pencuri. Hamid mengepalkan tangan, tapi ia tak ingin bertandung gegabah. Ia masih berusaha menahan diri. Aku tidak ingin bertarung. Aku hanya ingin melindungi pasar ini. Pergilah sebelum terlambat. Namun ejekan itu malah disambut tawa kasar. Salah satu anak buah pencuri melompat mendorong Hamid hingga hampir terjatuh. Sorak penonton terdengar, sebagian cemas, sebagian penasaran. Hamid bangkit lagi, kali ini dengan sorot mata penuh keberanian. Baiklah, jika kalian memaksa. Pertarungan pun pecah.
Hamid bergerak lincah. Meski dulu ia pencuri, tubuhnya terbiasa dengan kecepatan dan kelincahan. Ia menangkis pukulan, menghindari sabetan tongkat, bahkan sempat mendorong dua lawannya hingga jatuh menimpa tumpukan karung beras. Namun jumlah lawan terlalu banyak, mereka mengeroyok tanpa henti. Hamid mulai kelelahan. Saat itulah, pedagang yang selama ini meragukannya mulai tersentuh. "Jangan biarkan dia sendirian," teriak seorang pedagang buah. Beberapa pria muda pasar pun ikut turun tangan. Mereka membantu melawan para pencuri, meski hanya dengan tangan kosong atau tongkat kayu seadanya. Keributan makin heboh, barang dagangan berserakan, suara teriakan bercampur dengan dentuman kayu dan tinju. Abu Nawas yang mengamati dari kejauhan akhirnya melangkah maju. Ia tidak turun dengan pedang, melainkan dengan suara lantang. "Cukup, hentikan semua ini!" Suara Abu Nawas menggema di tengah hiruk-pikuk. Bahkan para pencuri ikut terhenti sejenak karena nama Abu Nawas sudah cukup membuat gentar. Ia menatap tajam ke arah pemimpin pencuri. "Kalau kalian merasa hebat, mengapa kalian tak berani berhadapan langsung dengan hukum? Mengapa memilih membuat kekacauan di pasar? Atau kalian hanya ingin menutupi rasa iri pada seorang bekas pencuri yang kini lebih terhormat daripada kalian semua?" Kata-kata itu menusuk. Pemimpin pencuri menggeram, tapi matanya tampak ragu. Sementara rakyat yang menonton bersorak, "Hidup Abu Nawas! Hidup Hamid!" Pertarungan pun seakan berhenti, berubah menjadi pertarungan kata-kata yang jauh lebih menentukan. Kerumunan pasar menunggu dengan cemas. Para pencuri masih berdiri dengan wajah garang, tapi tatapan mereka goyah setelah mendengar ucapan Abu Nawas. Hamid terengah-engah, tubuhnya penuh keringat, namun matanya tetap menyala dengan semangat baru. Abu Nawas melangkah maju, berdiri di antara Hamid dan para pencuri. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, "Wahai kalian yang masih memilih jalan gelap, tidakkah kalian sadar? Hari ini kalian berhadapan dengan seorang bekas pencuri yang justru lebih mulia daripada kalian semua. Ia tidak hanya meninggalkan keburukan, tapi juga berani menanggung malu demi berubah. Sementara kalian masih bersembunyi di balik kekerasan." Pemimpin pencuri mendengus. Itu hanya kata-kata manis. Orang seperti Hamid tidak pantas dipercaya. Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu kita uji saja. Jika benar Hamid masih pencuri, maka ia pasti tergoda bila diberi kesempatan." Kerumunan terdiam, penasaran. Abu Nawas mengambil sekantong koin emas dari pedagang kaya yang berdiri di dekatnya. Ia meletakkannya di tanah tepat di depan Hamid. "Hamid," kata Abu Nawas lantang, "jika kau masih seperti dulu, ambillah. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Tapi jika kau sungguh telah berubah, tunjukkan pada semua orang dengan cara lain." Hamid menatap koin emas itu. Tangannya gemetar. Semua orang menahan napas, bahkan para pencuri menunggu dengan penuh ejekan. Perlahan Hamid berlutut, bukan untuk mengambil koin itu, melainkan untuk mengangkatnya dengan hati-hati. Ia lalu menyerahkan kantong emas itu kembali kepada si pedagang sambil berkata, "Aku tidak membutuhkan emas yang bukan milikku. Aku hanya butuh kesempatan untuk hidup jujur." Kerumunan langsung bersorak gemuruh, "Hidup Hamid! Hidup Abu Nawas!" Wajah para pencuri berubah muram. Bahkan sebagian dari mereka menunduk malu, menyaksikan keberanian Hamid. Abu Nawas menatap pemimpin pencuri sambil berkata, "Lihatlah, bekas pencuri ini lebih jujur daripada kalian yang masih mengaku berkuasa. Jika kalian tidak mau berubah, maka kalianlah yang akan menjadi budak dari kejahatan kalian sendiri." Ucapan itu menusuk seperti pedang. Beberapa pencuri langsung bubar, tak sanggup menahan malu. Namun sang pemimpin masih berdiri kaku. Wajahnya memerah menahan marah dan harga diri yang tercabik. Pasar Baghdad terdiam sejenak. Semua orang menunggu bagaimana reaksi pemimpin pencuri setelah sebagian anak buahnya bubar dengan wajah tertunduk. Wajah pria berbekas luka itu memerah, matanya berkilat seperti api. Ia mengepalkan tangan, menahan amarah sekaligus rasa malu yang ditelannya.
Hamid berdiri tegak meski tubuhnya masih gemetar. Ia menatap mantan kawannya itu dengan mata penuh keberanian. "Kau lihat sendiri, aku tidak lagi tergoda. Aku bukan orang yang sama dengan dulu. Kau juga bisa berubah jika mau." Ucapan itu seperti cambuk yang menghantam dada sang pemimpin. Orang-orang berbisik di sekelilingnya. Ada yang berkata, kalau Hamid bisa berubah, kenapa pemimpinnya tidak? Ada pula yang menambahkan, apa gunanya terus melawan kalau semua orang sudah tak percaya padanya? Pemimpin pencuri itu akhirnya menghela napas panjang. Suaranya bergetar antara marah dan pasrah. "Mungkin aku yang salah. Mungkin aku terlalu lama hidup dalam gelap, hingga lupa caranya melihat cahaya." Kerumunan langsung riuh. Tak ada yang menyangka kata-kata itu keluar dari mulut seorang pencuri yang paling ditakuti. Ia menunduk, lalu melemparkan belati kecil yang digenggamnya ke tanah. "Jika Hamid bisa mendapatkan kesempatan kedua, aku juga ingin. Aku menyerah." Suasana pasar mendadak pecah dengan sorak-sorai. Beberapa pedagang menangis haru, sebagian bertepuk tangan keras-keras. Hamid mendekati mantan pemimpinnya itu, menepuk bahunya pelan. "Kita sama-sama pernah salah, tapi lebih baik kita salah lalu belajar, daripada terus menipu diri sendiri." Abu Nawas yang sejak tadi mengamati dengan bijak, tersenyum lebar. Ia tahu saat itu adalah titik balik, bukan hanya untuk Hamid, tapi juga untuk orang-orang lain yang menyaksikannya. Ia lalu berkata lantang, "Ingatlah semua, keberanian sejati bukanlah menghunus pedang, melainkan mengalahkan diri sendiri." Hari ini kita telah menyaksikan dua orang melawan dirinya masing-masing, dan itu kemenangan yang lebih besar daripada 1000 pertempuran. Kerumunan bersorak semakin keras. Pemimpin pencuri itu kemudian digiring ke istana bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai orang yang akan diadili dengan kesempatan untuk berubah. Rakyat menyaksikan dengan hati lega karena untuk pertama kalinya hukum terasa penuh dengan rasa kemanusiaan. Istana Baghdad kembali dipenuhi rakyat, pedagang, dan para pejabat. Hari itu adalah hari sidang terakhir untuk menentukan nasib pemimpin pencuri yang menyerah di pasar. Semua orang menunggu dengan tegang, karena keputusan raja akan menjadi tanda apakah keadilan benar-benar tegak. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah tenang. Di sebelahnya berdiri Abu Nawas, sementara Hamid duduk tak jauh, menundukkan kepala penuh rasa syukur. Pemimpin pencuri berbekas luka itu berdiri di tengah aula, kali ini tanpa belati, tanpa pengikut, hanya seorang manusia yang lelah pada kejahatan. Raja berbicara dengan suara lantang, "Wahai rakyat Baghdad, kita telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Abu Nawas menangkap pencuri bukan dengan pedang, melainkan dengan kecerdikan. Kita juga melihat bagaimana Hamid, bekas pencuri, mampu menjaga pasar lebih baik daripada siapapun. Dan hari ini, pemimpin pencuri menyerahkan dirinya dengan sukarela. Apakah pantas semua ini hanya dibalas dengan cambuk dan penjara?" Kerumunan saling berbisik. Sebagian berkata, kalau mereka dihukum keras, mungkin itu adil. Tapi ada pula yang menjawab, jika mereka diberi kesempatan, mungkin lebih banyak pencuri akan memilih jalan yang sama. Raja mengangkat tangan, suasana langsung hening. "Maka aku memutuskan, pemimpin pencuri ini tidak akan dipenggal atau dipenjara selamanya. Ia akan menjalani hukuman kerja untuk rakyat, sama seperti Hamid. Ia akan membersihkan jalan-jalan Baghdad, membantu fakir miskin, dan membuktikan dengan perbuatan bahwa ia layak dimaafkan." Sorak-sorai rakyat pecah. Beberapa pedagang menangis, bukan karena marah, melainkan karena tersentuh. Untuk pertama kalinya, mereka melihat hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan. Hamid meneteskan air mata haru. Ia berlutut di hadapan raja. "Tuanku, terima kasih. Tanpa kesempatan ini, aku sudah mati sebagai pencuri hina. Sekarang aku bisa hidup sebagai manusia." Raja menatapnya, lalu menoleh ke arah Abu Nawas.
Semua ini terjadi karena kecerdikanmu. Kau bukan hanya menyelamatkan pasar, tapi juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir hilang. Abu Nawas tersenyum sambil menunduk. Tuanku, aku hanya menanam benih. Yang membuatnya tumbuh adalah keberanian Hamid untuk berubah dan kebijaksanaan Paduka untuk memberi kesempatan. Hari itu, Baghdad merayakan kemenangan bukan dengan pesta mewah, melainkan dengan hati yang lega. Pasar kembali aman, rakyat merasa dilindungi, dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai penolong dengan kearifan. Keadilan akhirnya menang, bukan dengan pedang, tetapi dengan kebijaksanaan dan hati nurani. Hari-hari di Baghdad kembali tenang setelah peristiwa besar di pasar. Hamid yang dulu dicibir sebagai pencuri, kini menjadi penjaga yang dihormati. Bahkan, pemimpin pencuri berbekas luka itu mulai menjalani hari-harinya membersihkan jalan-jalan Baghdad meski masih diawasi ketat. Rakyat melihat perubahan ini dengan mata kepala sendiri, dan perlahan keyakinan mereka terhadap kebijaksanaan raja serta Abu Nawas semakin kuat. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sebentar. Suatu pagi, seorang pedagang emas berlari ke istana dengan wajah panik. "Tuanku Raja, toko emas saya dibobol semalam. Habis semua perhiasan emas dan batu mulia. Kerugian saya sangat besar." Kabar itu segera menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mulai berbisik, sebagian menuding, jangan-jangan Hamid kembali berulah. Siapa lagi yang tahu seluk-beluk pasar selain dia? Yang lain menambahkan, atau mungkin bekas pemimpin pencuri itu tak tahan menahan nafsunya. Bisikan-bisikan itu cepat berubah jadi fitnah. Nama Hamid kembali tercoreng, meski ia bersumpah tak tahu menau. Dengan wajah memucat, ia datang ke Abu Nawas. "Tuan, aku bersumpah demi Allah, itu bukan aku. Aku tidak lagi mencuri. Aku bahkan semalam tidur di rumah bersama keluargaku." Abu Nawas menatap Hamid dalam-dalam. Ada ketulusan di mata pria itu, sama seperti pertama kali ia memilih untuk berubah. Namun, Abu Nawas tahu, membuktikan kebenaran tidak cukup hanya dengan sumpah. "Tenanglah Hamid," kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya. "Jika kau jujur, kebenaran akan membelamu. Biarkan aku menyelidiki masalah ini." Raja Harun al-Rashid segera mengumpulkan dewan istana. Para menteri terlihat gelisah. "Aku sudah bilang, tuanku," ujar salah satu menteri dengan nada tinggi, "memberi kesempatan pada pencuri itu hanya membuka celaka baru. Buktinya, toko emas dibobol lagi." Wazir tua yang bijak menyela, "Kita jangan terburu-buru menuduh. Bisa jadi ini ulah pencuri lain yang sengaja ingin menjatuhkan nama Hamid." Raja mengangguk, lalu menoleh kepada Abu Nawas yang berdiri dengan tenang. "Abu Nawas, engkau berhasil menyelesaikan perkara besar kemarin. Sekarang, aku tugaskan engkau lagi. Temukan siapa pencuri sesungguhnya. Jangan biarkan fitnah merusak kepercayaan rakyat." Abu Nawas menunduk hormat. "Baiklah tuanku, izinkan aku mencari kebenaran dengan caraku." Malam itu, Abu Nawas turun ke lokasi kejadian. Ia mengamati toko emas yang dibobol. Pintu kayu besar itu rusak parah, namun anehnya, tidak ada tanda-tanda congkelan kasar, seolah-olah pintu itu dibuka dari dalam. Ia mengelus jenggotnya sambil berpikir, kalau benar pencuri dari luar, pasti ada jejak kaki di sekitar sini. Tapi yang kutemukan hanya jejak pedagang sendiri. Lalu, Abu Nawas berbincang dengan tetangga sekitar. Beberapa orang mengatakan mereka mendengar suara berisik tengah malam, tapi ketika mereka keluar, mereka hanya melihat seorang pria berjubah hitam berlari cepat ke arah utara kota. Tidak ada yang bisa mengenali wajahnya. Keesokan harinya, Abu Nawas memanggil Hamid. "Hamid, kau tahu siapa yang mungkin berani melakukan ini?" Hamid menggeleng. "Aku tidak tahu, Tuan, tapi aku punya firasat. Ini dilakukan oleh seseorang yang ingin menjebakku. Aku bisa merasakannya, karena aku sudah sering merasakan tatapan sinis mereka." Abu Nawas tersenyum tipis. "Bagus, kau belajar memperhatikan sekitar. Itu tanda kau benar-benar ingin berubah. Biarkan aku menguji firasatmu." Malam berikutnya, Abu Nawas membuat jebakan. Ia menyebarkan kabar palsu bahwa toko perhiasan lain baru saja mendapat kiriman emas dari Persia.
Lalu ia menyuruh beberapa penjaga pura-pura lengah seolah-olah toko itu tidak dijaga ketat. Jika pencuri itu cerdik, gumam Abu Nawas, ia pasti tergiur. Dan jika benar tujuannya menjebak Hamid, ia akan mencoba melakukan trik yang sama. Benar saja, menjelang tengah malam, sosok berjubah hitam muncul. Ia bergerak cepat, mencoba membobol pintu dengan cara yang sama, tanpa suara seakan punya kunci rahasia. Abu Nawas yang bersembunyi bersama beberapa penjaga langsung memberi isyarat. Mereka menangkap sosok itu dengan cekatan. Ketika jubahnya tersingkap, orang-orang terkejut. Ternyata pencuri itu bukan Hamid, bukan pula pemimpin pencuri yang sudah menyerah. Ia adalah seorang pedagang kaya yang selama ini berpura-pura terhormat. "Mustafa!" teriak para saksi. Ya, Mustafa, pedagang yang dulu sering iri pada keberhasilan pedagang lain, ternyata dalang semua kekacauan itu. Ia sengaja membobol toko emas dan menyebarkan fitnah agar Hamid kembali dicurigai. Abu Nawas menatapnya dengan dingin. Jadi inilah wajah asli keserakahan. Engkau berlagak mulia di siang hari, tapi mencuri di malam hari. Engkau bahkan ingin menjatuhkan orang yang sedang berusaha menebus kesalahannya. Itu lebih hina daripada pencuri yang lapar. Mustafa terdiam, wajahnya pucat. Ia tak mampu membela diri. Keesokan paginya, rakyat Baghdad gempar mendengar kebenaran itu. Nama Hamid kembali dibersihkan, bahkan rakyat makin percaya bahwa ia memang sudah berubah. Raja Harun al-Rashid setelah mendengar laporan Abu Nawas, memberi keputusan tegas. Mustafa akan dihukum seberat-beratnya, karena keserakahannya jauh lebih berbahaya daripada pencuri biasa. Sedangkan Hamid, mulai hari ini, akan mendapat penghargaan resmi sebagai penjaga pasar Baghdad. Ia bukan lagi bekas pencuri, melainkan pelindung rakyat. Sorak-sorai menggema di haula istana. Hamid berlutut sambil menangis haru, sementara Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Masih panjang jalanmu, Hamid," bisik Abu Nawas dalam hati. "Tapi setidaknya hari ini kau sudah memenangkan pertarungan terbesar melawan fitnah." Setelah kasus pencurian toko emas berhasil diungkap dan nama Hamid kembali bersih, Baghdad kembali tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di perbatasan kota, sebuah kabar buruk tiba melalui seorang utusan yang berlari tergesa-gesa ke istana. "Tuanku Raja!" seru utusan itu sambil tersungkur di lantai. Gerombolan perampok dari gurun barat telah mendekati Baghdad. Mereka bukan pencuri kecil, jumlah mereka ratusan, bersenjata lengkap dan dipimpin seorang kepala perampok yang licik. Mereka berencana menyerbu pasar dan merampas semua harta yang ada. Kabar itu langsung mengguncang istana. Para menteri ribut, wajah mereka pucat. "Baghdad akan kacau. Kita harus segera menyiapkan pasukan besar. Kalau pasar diserbu, rakyat bisa kelaparan dan perdagangan lumpuh." Raja Harun al-Rashid mengangkat tangannya, membuat semua orang diam. "Kita tak boleh gegabah. Pasukan gurun memang kuat, tapi Baghdad tidak boleh panik." "Abu Nawas, apa pendapatmu?" Semua mata menoleh ke arah Abu Nawas yang berdiri tenang di samping singsana. Ia mengelus jenggotnya sejenak sebelum menjawab. "Tuanku, musuh kita kali ini berbeda. Mereka bukan pencuri lapar, melainkan perampok yang hidup dari kekacauan. Jika kita hanya mengandalkan pedang, mungkin kita menang, tapi rakyat akan ikut menderita. Kita perlu siasat yang membuat mereka gentar sebelum sempat menyerbu." Raja mengangguk. "Apa yang kau sarankan?" Abu Nawas menunduk hormat. "Izinkan hamba memanfaatkan orang yang paling tahu cara pikir pencuri dan perampok, Hamid." Hamid dipanggil ke istana. Ia datang dengan langkah hati-hati, masih belum percaya dirinya kini dipercaya untuk urusan sebesar ini. "Hamid," kata raja, "kau sudah membuktikan dirimu mampu berubah. Sekarang kami butuh pikiranmu. Kau pernah hidup sebagai pencuri. Tentu kau tahu kelemahan orang-orang semacam itu. Apa yang bisa kita lakukan menghadapi gerombolan perampok jurun?" Hamid menelan ludah, lalu berkata, "Tuanku, pencuri dan perampok hanya takut pada dua hal, kelaparan dan ilusi kekuatan. Jika mereka mengira Baghdad sudah siap dengan kekuatan besar, mereka akan gentar.
Tapi jika mereka mencium kelemahan, mereka akan semakin berani. Abu Nawas tersenyum. Itu jawaban yang bagus. Kita tak perlu menunggu mereka menyerang. Kita ciptakan ilusi bahwa Baghdad sudah bersiap dengan pasukan luar biasa. Biarkan mereka ketakutan sebelum sempat masuk. Rencana pun disusun. Abu Nawas meminta rakyat bekerja sama. Di malam hari, obor besar dinyalakan di sepanjang tembok kota, seolah-olah ribuan tentara berjaga. Genderang perang dipukul bergantian, suaranya menggema hingga ke gurun. Dari kejauhan, terdengar seperti pasukan raksasa siap bertempur. Hamid mendapat tugas mengatur para pemuda pasar. Mereka mengenakan baju zirah pinjaman dan berbaris di atas tembok, meskipun banyak di antara mereka bukan tentara sungguhan. Dari luar, cahaya obor membuat bayangan mereka tampak menakutkan. Pastikan mereka tidak sadar jumlah kita sebenarnya kecil, bisik Hamid kepada para penjaga. Yang penting kita terlihat berani. Keesokan harinya, rombongan perampok gurun mendekat. Kepala mereka, seorang pria tinggi dengan sorban hitam, berhenti di kejauhan sambil memperhatikan Baghdad. Matanya menyipit, melihat tembok kota yang terang benderang, suara genderang perang yang menggemuruh, dan barisan panjang penjaga yang tampak gagah. Gila, gumamnya. Ku dengar Baghdad lengah, tapi ternyata mereka sudah bersiap. Pasukan mereka jauh lebih banyak dari dugaan. Anak buahnya mulai gelisah. Tuan, kalau kita maju, mungkin kita kalah. Lebih baik mundur. Yang lain menambahkan, kita bisa cari kota lain yang lebih lemah. Kepala perampok menggeram, tapi dalam hatinya, ia pun ragu. Akhirnya ia mengangkat tangan. Baik, kita mundur. Tidak ada gunanya melawan kekuatan sebesar ini. Rombongan perampok pun berbalik meninggalkan Baghdad tanpa sempat menyentuh pasar. Rakyat bersorak gembira dari atas tembok. Abu Nawas tersenyum puas, sementara Hamid nyaris tak percaya betapa sederhana namun berhasilnya rencana itu. Raja Harun al-Rashid memandang Abu Nawas dan berkata, "Sekali lagi, engkau membuktikan kebijaksanaan lebih tajam dari pedang. Dan Hamid, engkau pun telah menunjukkan bahwa pengalaman masa lalumu bisa menjadi senjata untuk kebaikan." Hamid berlutut, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, tuanku. Aku hanya ingin menebus semua kesalahanku dengan cara melindungi Baghdad." Hari itu, rakyat merayakan kemenangan tanpa pertumpahan darah. Baghdad tetap aman bukan karena kekuatan pasukan besar, melainkan karena akal cerdik Abu Nawas dan keberanian Hamid yang telah bertransformasi dari pencuri menjadi pelindung. Di gurun barat, jauh dari tembok Baghdad, kepala perampok dengan sorban hitam duduk murung di depan api unggun. Api berkobar memantulkan wajahnya yang keras, penuh amarah. Kekalahan tanpa pertempuran itu membuat harga dirinya hancur. Bagaimana mungkin ratusan perampok bersenjata tunduk hanya karena ilusi cahaya dan suara genderang? Anak buahnya berusaha menghibur, tetapi justru membuatnya semakin marah. "Tuan, mungkin memang takdir kita tidak menyerbu Baghdad. Kota itu terlalu kuat," kata salah seorang. Kepala perampok menghantam tanah dengan pedangnya. "Bodoh, itu bukan takdir, itu tipu daya. Aku yakin Baghdad tidak sekuat yang terlihat. Mereka mempermainkan kita. Aku, seorang pemimpin gurun, dipermalukan seperti bocah tolol." Para perampok terdiam, takut kena amukan. Kepala mereka kemudian berdiri tegak, matanya menyala-nyala. "Kita tidak akan berhenti di sini. Aku akan kembali. Bukan dengan kekuatan kasar, tapi dengan akal. Jika Baghdad punya Abu Nawas, maka aku akan balas dengan tipu daya yang lebih licik." Beberapa minggu kemudian, Baghdad kembali damai. Pasar ramai, pedagang tersenyum, dan rakyat merasa aman. Hamid sibuk menjaga toko-toko, sementara Abu Nawas sering duduk di kedai teh, bercakap santai dengan rakyat. Namun di balik kedamaian itu, bahaya baru mulai merayap masuk. Salah satu perampok menyamar sebagai pedagang kurma. Ia masuk ke pasar, menawarkan dagangan dengan harga murah. Dalam beberapa hari, ia mulai akrab dengan para pedagang. Dari mulut mereka, ia mengumpulkan informasi. Siapa penjaga pasar, bagaimana aturan keamanan, bahkan siapa yang paling berpengaruh di kalangan rakyat. Semua itu ia kirimkan secara diam-diam ke gurun, kepada kepala perampok. Kepala perampok membaca laporan itu dengan puas.
Bagus. Jika aku tak bisa mengalahkan Baghdad dengan kekuatan, aku akan memecah belah mereka dari dalam. Buat pedagang curiga pada Hamid, buat rakyat meragukan Abu Nawas. Jika kepercayaan mereka hancur, Baghdad akan runtuh tanpa kita harus menghunus pedang. Rencana pun berjalan. Suatu malam, beberapa perampok menyusup ke pasar dan mencuri perhiasan dari toko seorang pedagang kaya. Namun kali ini mereka meninggalkan tanda aneh. Seceritain yang dulu biasa dipakai Hamid saat masih menjadi pencuri. Keesokan paginya pasar geger, pedagang berteriak, "Ini pasti ulah Hamid, lihat, kain ini buktinya." Yang lain menimpali, "Benar, kita sudah terlalu percaya pada orang sepertinya, sekali pencuri tetap pencuri." Hamid terkejut mendengar tuduhan itu. Ia berusaha membela diri. "Demi Allah, bukan aku sudah berubah, aku tidak mungkin mengkhianati kalian." Namun banyak pedagang menolak mendengar. Kecurigaan mulai tumbuh dan bisikan fitnah menyebar lebih cepat dari api. Abu Nawas yang mendengar kabar itu segera menemui Hamid. Ia menatap sahabat barunya dengan penuh keyakinan. "Tenanglah Hamid, aku tahu ini bukan perbuatanmu. Aku percaya padamu. Justru karena kau difitnah, berarti musuh kita sedang bergerak." Hamid menunduk, matanya berkaca-kaca. "Tapi bagaimana membuktikannya, Abu? Semua orang mulai meragukan aku." Abu Nawas tersenyum tipis. "Jika ada yang ingin menjeratmu, biarkan mereka semakin percaya diri. Semakin besar jebakannya, semakin mudah terlihat celahnya." Beberapa malam kemudian pencurian kembali terjadi. Kali ini di gudang besar dekat gerbang kota. Lagi-lagi ditinggalkan tanda kain Hamid yang mirip. Kecurigaan semakin kuat. Bahkan beberapa penjaga mulai ragu untuk membiarkan Hamid berpatroli. Namun Abu Nawas sudah menyiapkan siasat. Ia sengaja menyebarkan kabar bahwa Baghdad akan mengirim emas dalam jumlah besar dari istana ke pasar untuk membantu para pedagang. "Katakan kepada semua orang, Hamid yang akan menjaga kiriman itu," ujarnya kepada para penjaga. Kabar itu tentu saja sampai ke telinga perampok yang menyamar. Ia segera mengirim pesan ke gurun. Kepala perampok tertawa puas. "Ini kesempatan emas. Jika Hamid benar-benar pengkhianat, ia akan kabur bersama harta itu. Jika tidak, kita yang akan mengambilnya dan membuatnya dituduh lagi. Bagaimanapun, nama Hamid akan hancur." Malam pengiriman tiba. Sebuah gerobak besar ditutupi kain berjalan perlahan keluar dari istana menuju pasar. Hamid berjalan di sampingnya dengan wajah tegang karena merasa diawasi. Dari kejauhan, para perampok mengintai, siap menyergap. Namun yang mereka tidak tahu, Abu Nawas sudah menukar isi gerobak. Bukan emas, melainkan batu-batu berat yang dibungkus kain. Ia juga menyembunyikan beberapa prajurit di sekitar jalan, siap menutup jalur pelarian. Begitu perampok menyerbu, mereka langsung menyerang Hamid dan membuka gerobak. Saat melihat isinya hanya batu, mereka terkejut. Abu Nawas keluar dari kegelapan sambil bertepuk tangan. "Selamat malam, wahai para pencuri. Kalian mencari emas, tapi yang kalian dapat hanya beban berat." Pasukan istana menyerbu dan pertarungan singkat pun terjadi. Beberapa perampok berhasil ditangkap, sementara sisanya lari tunggang langgang. Abu Nawas menatap Hamid. "Lihatlah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kini kita punya bukti bahwa ini semua jebakan." Keesokan harinya para perampok yang tertangkap dihadapkan ke Raja Harun al-Rashid. Di bawah tekanan mereka mengaku bahwa ini semua adalah rencana kepala perampok gurun yang ingin menghancurkan Baghdad dengan fitnah. Raja menatap Abu Nawas dengan serius. "Jika ia sudah sampai sejauh ini, berarti ia tidak akan berhenti. Kita harus bersiap menghadapi serangan yang lebih besar." Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar tuanku, ini baru awal." Kepala perampok itu merasa terhina. Dan orang yang terluka harga dirinya bisa menjadi lebih berbahaya daripada 1000 tentara. Sejak terbongkarnya penyamaran perampok di Baghdad, suasana kota kembali tegang. Rakyat memang lega, Hamid terbukti tidak bersalah, tetapi ancaman yang lebih besar terasa menggantung. Semua tahu, kepala perampok gurun tidak akan diam. Harga dirinya sudah diinjak 2 kali. Pertama, tertipu oleh ilusi gendrang dan obor. Kedua, dipermalukan karena gagal menjebak Hamid. Raja Harun al-Rashid mengadakan sidang darurat. Para menteri mengusulkan berbagai cara.
Lebih baik kita kumpulkan pasukan besar dan menyerang sarang perampok di gurun. Tidak, tuanku. Lebih baik kita perkuat tembok kota dan biarkan mereka datang, baru kita hancurkan. Suasana ricuh, semua saling berdebat. Raja menoleh ke Abu Nawas yang duduk tenang di sudut ruangan. Abu Nawas, biasanya kau diam hanya jika kau sudah menemukan jalan. Apa yang kau pikirkan? Abu Nawas mengangkat wajahnya, menatap raja dengan penuh keyakinan. Tuanku, pasukan memang bisa melawan pasukan, tapi licik hanya bisa dikalahkan dengan siasat. Kepala perampok itu merasa dirinya pintar, maka satu-satunya cara mengalahkannya adalah membuatnya jatuh ke dalam perangkap yang ia kira adalah kemenangannya. Raja mengerutkan dahi. Perangkap? Seperti apa? Abu Nawas tersenyum samar. Sebuah pesta. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar luas. Baghdad akan mengadakan pesta perdagangan agung untuk merayakan kemenangan melawan pencuri. Pasar dihias dengan kain warna-warni, obor dinyalakan, dan musik diperdengarkan di jalan-jalan. Pedagang dari berbagai kota diundang membawa emas, perhiasan, kain sutra, dan rempah berharga. Semua tampak seperti kesempatan emas bagi siapapun yang ingin merampas kekayaan. Namun, di balik itu, Abu Nawas sudah menyiapkan sesuatu. Ia memerintahkan prajurit berpakaian seperti pedagang, membawa peti besar yang tampak berisi emas, padahal sebenarnya hanya pasir dan batu. Peti-peti itu ditempatkan di tempat yang paling mencolok, seolah-olah dijaga dengan longgar. Pastikan mereka percaya ini kesempatan terbesar, ujar Abu Nawas pada Hamid. Dan saat mereka yakin hampir menang, disitulah kita kunci pintu jebakan. Hamid mengangguk. Ia ditugaskan menyamar sebagai penjaga yang pura-pura ceroboh agar menarik perhatian musuh. Meski gugup, ia rela karena tahu ini kesempatan menebus masa lalunya lebih jauh. Kabar tentang pesta itu akhirnya sampai ke telinga kepala perampok. Mendengar berita itu, ia tertawa terbahak-bahak. Lihat, Baghdad benar-benar lengah. Mereka terlalu sibuk berpesta. Kali ini, kita akan serbu di tengah keramaian. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Anak buahnya bersorak, semangat membara. Kepala perampok mengangkat pedangnya tinggi. Malam pesta, kita akan ambil segalanya. Baghdad akan menangis dan nama kita akan dikenang. Hari pesta tiba. Rakyat Baghdad memenuhi jalan-jalan. Musik tabuh menggema. Para pedagang memamerkan dagangannya, dan peti-peti emas palsu berjejer di tengah pasar. Abu Nawas berkeliling dengan wajah santai, seolah-olah hanya menikmati suasana, padahal setiap langkahnya adalah perhitungan. Hamid berdiri di dekat salah satu peti besar. Ia pura-pura menguap, seolah-olah tak peduli. Pedagang lain menari, anak-anak berlari, semua tampak ceria. Namun di balik keceriaan itu, prajurit tersembunyi di balik tirai, atap rumah, dan lorong pasar, menunggu isyarat Abu Nawas. Saat matahari terbenam dan obor mulai dinyalakan, suara gemuruh terdengar dari luar kota. Puluhan bahkan ratusan perampok menyusup ke pasar dengan kecepatan tinggi. Mereka menyerang sambil berteriak, mengacaukan pesta. Rakyat panik, beberapa berlari, sebagian bersembunyi. Kepala perampok meloncat ke depan, matanya berbinar melihat peti-peti emas palsu itu. Inilah saatnya, ambil semuanya. Anak buahnya segera membuka peti pertama. Begitu kain penutup tersingkap, mereka terdiam. Isinya bukan emas, melainkan batu dan pasir. Sebelum sempat bereaksi, jaring besar jatuh dari atap menjerat puluhan perampok sekaligus. "Sekarang!" teriak Abu Nawas. Prajurit muncul dari segala arah menutup jalan keluar. Hamid memimpin para pemuda pasar menghadangi mereka dengan tongkat kayu. Perangkap itu sempurna. Perampok panik, berusaha melarikan diri, tapi selalu terbentur barisan prajurit atau jebakan tali yang sudah disiapkan. Kepala perampok menggeram, mencoba melawan, namun Abu Nawas sudah berdiri di depannya, tenang dengan sorot mata tajam. "Kau mengira Baghdad lemah, tapi justru keserakahanmu lah yang membawamu ke sini. Kau kalah bukan karena pedang kami, tapi karena kebodohanmu sendiri." Kepala perampok mengayunkan pedang, namun Hamid datang dari samping dan menjatuhkan senjatanya dengan kayu panjang.
Prajurit segera menangkapnya, membelenggu tangan dan kakinya. Pesta yang semula kacau kini berubah menjadi sorak kemenangan. Rakyat bersorak, musik ditabuh lebih keras, dan obor berkobar terang. Raja Harun al-Rashid yang turun ke pasar sendiri berkata lantang, "Hari ini Baghdad membuktikan bahwa keadilan tidak pernah tidur. Terima kasih kepada Abu Nawas dan semua rakyat yang berani. Dan Hamid, engkau membuktikan bahwa orang yang pernah tersesat bisa menjadi pelindung kota." Hamid menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya menginginkan membalas kepercayaan yang diberikan." Abu Nawas tersenyum semar, menatap langit malam. "Keadilan sudah menang. Tapi ingatlah tuanku, selama masih ada keserakahan, selalu ada yang mencoba merusak kedamaian. Maka bijaklah kita menjaga hati sebelum menjaga harta." Dan malam itu, Baghdad merayakan bukan hanya pesta perdagangan, melainkan pesta kemenangan akal dan kebijaksanaan. Keesokan harinya, setelah pesta berubah menjadi kemenangan, Baghdad masih dipenuhi cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menjebak gerombolan perampok. Namun hari itu, suasana berbeda. Bukan sorak-sorai yang terdengar, melainkan kesunyian yang penuh harap. Rakyat dari segala penjuru datang ke istana untuk menyaksikan sebuah peristiwa penting, pengadilan kepala perampok gurun. Di aula istana yang luas, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, mengenakan jubah kebesaran. Di sisi kanan berdiri para menteri, di sisi kiri para hakim. Abu Nawas berada tak jauh dari singgasana, tenang, dengan wajah penuh kewaspadaan. Hamid juga hadir, duduk bersama rakyat sebagai saksi keberanian. Pintu besar istana terbuka. Dua prajurit menyeret kepala perampok yang kini terbelenggu rantai besi. Wajahnya masih garang, meski jelas terlihat luka dan lelah setelah perlawanan semalam. Namun, sorot matanya belum padam. Masih ada bara dendam yang menyala. Raja memandangnya tajam. "Wahai pemimpin gurun, engkau datang dengan kesombongan, mencoba merampas harta rakyatku, menyebar fitnah, dan menciptakan kekacauan. Apa yang bisa kau katakan sebelum kami memutuskan nasibmu?" Kepala perampok tertawa sinis. "Aku hanya mengambil apa yang pantas ku ambil. Baghdad penuh harta, sementara gurun hanya memberi pasir dan haus. Apa salahku jika aku ingin hidup mewah seperti kalian?" Bisik-bisik terdengar di antara rakyat. Ada yang geram, ada yang kasihan. Seorang pedagang berteriak, "Kau mencuri hasil jerih payah kami, itu bukan hakmu." Yang lain menyahut, "Tapi kata-katanya ada benarnya, gurun memang keras, namun itu bukan alasan untuk merampas." Abu Nawas melangkah maju, menatap lurus pada kepala perampok. "Engkau bicara tentang hak, tapi lupa tentang tanggung jawab. Kalau setiap orang lapar lalu mencuri, dunia akan hancur. Apa kau pikir penderitaanmu memberi izin untuk melukai orang lain?" Kepala perampok terdiam sejenak, lalu mendesis, "Kau hanya pintar bicara, Abu Nawas. Aku punya ratusan orang yang mengikutiku. Jika aku dihukum mati, mereka akan kembali dan menghancurkan Baghdad." Ancaman itu membuat ruangan mendadak hening. Beberapa menteri mulai gelisah. Sebagian meminta raja menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. "Tuanku, gantung dia di depan pasar, itu akan memberi pelajaran. Benar, jangan beri ampun. Kalau ia dibiarkan hidup bisa jadi ancaman." Namun, raja tidak segera menjawab. Ia menoleh ke arah Abu Nawas. "Apa pendapatmu?" Abu Nawas menghela napas panjang. "Tuanku, aku tahu banyak yang ingin melihatnya dihukum mati. Tapi kematian hanya akan menambah dendam. Mending kita jadikan ia contoh hidup, bahwa bahkan pemimpin pencuri pun bisa tunduk pada keadilan." Raja mengangkat alis. "Apa maksudmu?" "Jadikan ia bekerja untuk rakyat. Biarkan ia dan para pengikutnya yang tertangkap memperbaiki jalan, mengangkut air, membersihkan kota. Biarkan rakyat melihat bahwa kekuatan yang dulu merusak bisa berubah menjadi kekuatan yang membangun. Dengan begitu, pengikutnya yang masih di gurun akan melihat
bahwa pemimpin mereka bukan mati sebagai pahlawan, melainkan hidup sebagai buruh. Itu lebih memalukan bagi seorang yang sombong. Ruang sidang riuh. Sebagian rakyat setuju, sebagian tidak. Seorang ibu berdiri dan berkata, "Tuanku, jika ia benar-benar bekerja untuk kebaikan, mungkin anak-anakku bisa tumbuh di kota yang lebih aman." Raja Harun al-Rashid terdiam lama, lalu mengangguk mantap. "Abu Nawas benar, aku tidak akan menjadikan kamu martir. Aku akan menjadikan kamu pelajaran." Ia berdiri dan mengumumkan dengan suara lantang, "Mulai hari ini, kau, kepala perampok gurun, dijatuhi hukuman kerja untuk rakyat. Engkau akan membersihkan jalan, menggali sumur, dan membantu fakir miskin. Jika engkau menolak, hukumanmu akan diperberat." Inilah keadilan Baghdad, tidak hanya menghukum, tapi juga memperbaiki. Kepala perampok menggeram, wajahnya memerah karena malu. Baginya, ini lebih menyakitkan daripada kematian. Namun, rantai besi di tangannya tidak memberinya pilihan. Sorak-sorai rakyat menggema, "Hidup Raja Harun! Hidup Abu Nawas! Keadilan untuk Baghdad!" Hamid meneteskan air mata lega. Ia berbisik pada Abu Nawas, "Dulu, aku tak pernah membayangkan seorang pencuri bisa diberi kesempatan kedua. Kini aku mengerti, bukan hanya pedang yang bisa mengubah seseorang, tapi juga kebijaksanaan." Abu Nawas menepuk bahunya. "Jangan pernah lupakan itu, Hamid. Kadang, orang yang paling keras kepala hanya butuh satu cermin untuk melihat dirinya sendiri." Raja menutup sidang dengan kata-kata agung. Hari ini, Baghdad tidak hanya menang melawan perampok, tapi juga melawan keangkuhan dan dendam. Selama kebijaksanaan lebih tajam dari pedang, kita akan selalu aman. Hari itu, Baghdad tidak hanya menyaksikan hukuman, tapi juga lahirnya pelajaran besar. Rakyat pulang dengan hati lega karena mereka tahu keadilan di Baghdad bukan sekedar kata-kata, melainkan perbuatan nyata. Kemenangan Abu Nawas dan Hamid atas gerombolan perampok gurun membuat Baghdad bersorak. Pasar kembali ramai, rakyat tersenyum, dan bahkan para pedagang yang dulu curiga pada Hamid kini menaruh hormat. Namun, di balik riuhnya perayaan, ada bayangan gelap yang mulai merayap di istana. Para pejabat yang iri mulai berbisik-bisik di sudut-sudut aula. Mereka menatap Abu Nawas dengan mata penuh rasa dengki. "Lihat bagaimana raja menyanjungnya," gumam salah seorang wazir tua. "Seolah Abu Nawas lebih berkuasa daripada kita semua, padahal kita yang menjalankan urusan negara setiap hari." Seorang menteri muda menimpali, "Dan Hamid, si bekas pencuri itu sekarang dipuja rakyat. Jika ini terus berlanjut, rakyat akan lupa kita. Kita bisa kehilangan pengaruh di mata raja." Bisik-bisik itu terdengar cukup keras bagi Abu Nawas yang sedang duduk santai minum teh di pojok aula. Ia mengerutkan alis. Ia tahu bahwa ancaman tidak selalu datang dari luar kota. Kadang, musuh terbesar adalah orang yang duduk di sebelahmu, tersenyum di hadapanmu, tetapi menanamkan racun dalam diam. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas mulai memperhatikan hal-hal aneh di istana. Dokumen penting kadang hilang atau sengaja disalahartikan. Perintahnya kerap ditunda tanpa alasan jelas, dan beberapa penjaga yang setia mulai terlihat gugup saat berada dekatnya. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang memeriksa persediaan makanan untuk rakyat, Hamid menghampirinya. "Tuan, aku merasakan sesuatu yang tidak biasa," kata Hamid. "Beberapa pejabat menatapku dengan pandangan aneh. Aku tak tahu apakah ini soal iri hati atau ada sesuatu yang lebih besar." Abu Nawas tersenyum tipis. "Hamid, kau belajar banyak soal pencuri dan penjahat dari luar. Tapi sekarang, pelajaran terpentingmu adalah mengenali musuh yang bersembunyi di dalam. Tidak semua yang tersenyum padamu adalah teman. Ingat itu." Hamid mengangguk, walau hatinya masih gelisah. Beberapa minggu kemudian, rumor mulai menyebar di pasar.
Orang-orang mendengar bisikan bahwa Abu Nawas memiliki niat tersembunyi untuk menguasai istana atau bahkan merebut tahta raja. Kabar itu tentu saja palsu, tapi cepat tersebar karena rasa iri pejabat istana yang diam-diam menyebarkannya. Rakyat mulai ragu, sebagian pedagang mulai menarik dukungan mereka pada Hamid, dan bahkan beberapa penjaga kota terlihat bingung harus mendengar siapa. Abu Nawas sadar bahwa ini bukan masalah sederhana. Jika tidak ditangani, fitnah ini bisa menghancurkan reputasinya dan mengguncangkan kestabilan Baghdad. Ia pun memutuskan untuk menghadap raja sendiri. Dengan langkah tenang, Abu Nawas memasuki aula singgasana. Raja Harun al-Rashid sedang menerima laporan harian dari menterinya. Begitu melihat Abu Nawas, raja tersenyum ramah. "Abu Nawas, kau tampak serius. Ada apa?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Tuanku, ada hal yang harus aku sampaikan. Bahwa ada pihak-pihak di istana yang iri dan menyebarkan fitnah tentang hamba. Jika tidak segera ditangani, ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan rakyat dan mengganggu pemerintahan tuanku." Raja mengerutkan dahi. "Fitnah? Dari siapa?" "Dari orang-orang dekat istana sendiri, tuanku. Mereka yang seharusnya membantu justru menanamkan rasa curiga. Aku ingin memberitahu, tapi aku butuh cara yang bijak agar ini terselesaikan tanpa pertumpahan darah atau kekacauan." Raja menatap Abu Nawas dengan mata penuh pertimbangan. "Aku percaya padamu. Tunjukkan jalannya." Abu Nawas kemudian menghampiri Hamid untuk membantu strategi. Ia menjelaskan rencananya. "Kita akan membuat para pejabat itu memamerkan niat mereka sendiri tanpa mereka sadari. Kita tidak menyerang, tapi memanfaatkan keserakahan dan iri hati mereka untuk menyingkap siapa musuh sebenarnya." Malam itu Abu Nawas mengundang semua pejabat istana ke jamuan makan malam yang mewah. Setiap orang diberikan minuman yang diberi sedikit aroma khusus sehingga membuat mereka lebih lancar berbicara dan cenderung jujur saat suasana santai. Dalam suasana pesta, Abu Nawas mulai bertanya-bertanya hal ringan tentang keberhasilan dan ambisi masing-masing pejabat. Awalnya mereka menanggapi dengan hati-hati, tetapi ketika minuman menghangatkan tubuh dan suasana semakin santai, kata-kata jujur mulai keluar. Salah seorang wazir muda mulai mengeluh lantang. "Sejujurnya, aku tak suka Hamid yang dipuja rakyat. Seharusnya yang bekerja keras di istana, yang dihargai, bukan bekas pencuri itu." Yang lain menimpali, "Dan Abu Nawas, ia terlalu disanjung. Aku merasa rakyat lebih mempercayainya daripada kita. Ini tidak adil." Abu Nawas tersenyum menatap raja. "Tuanku, kau melihat sendiri. Orang-orang yang seharusnya setia justru menunjukkan iri dan niat tersembunyi mereka." Raja menunduk sejenak, lalu berbicara dengan tegas. "Keadilan tidak hanya untuk rakyat, tapi juga untuk istana. Orang yang menyebarkan fitnah dan iri hati akan dihukum sesuai aturan agar tidak merusak harmoni pemerintahan." Beberapa pejabat terlihat menunduk malu. Mereka sadar bahwa kebijaksanaan Abu Nawas telah menyingkap niat jahat mereka tanpa ada kekerasan. Rakyat Baghdad yang diam-diam mendengar kabar dari pasar mulai percaya lagi pada Abu Nawas dan Hamid. Kepercayaan itu tumbuh lebih kuat karena mereka menyadari bahwa ancaman tidak selalu datang dari luar kota, tapi kadang dari orang-orang yang seharusnya dipercaya. Abu Nawas menatap Hamid dan berbisik, "Pelajaran hari ini, Hamid, bukan hanya tentang melawan pencuri atau perampok. Kadang kita harus melawan mereka yang menyembunyikan niat jahat di balik senyum manis. Ingat itu." Hamid mengangguk. "Aku mengerti, Tuan. Dunia ini penuh muslihat, tapi kebenaran dan kebijaksanaan selalu menang jika kita tetap waspada." Raja Harun al-Rashid tersenyum puas. "Dengan Abu Nawas di sisi kita, Baghdad tidak hanya aman dari perampok gurun, tapi juga dari intrik yang bisa merusak dari dalam." Abu Nawas menunduk hormat sambil menatap cahaya obor yang menari-nari di aula. Ia tahu ancaman selalu datang, dari luar atau dalam, tapi selama kebijaksanaan tetap dijaga,
Baghdad akan tetap kuat. Malam itu, Baghdad tidur dengan hati lega, meski bayangan baru tetap mengintai. Namun rakyat tahu satu hal, selama Abu Nawas dan Hamid berdiri menjaga kota, tidak ada kegelapan yang bisa menelan Baghdad.